Oke, halo teman-teman semua, selamat pagi. Bentar ya, aku izin kopi dulu. Oke, di pertemuan ini kita bakalan bahas soal-soal PU lagi. Teman-teman bisa akses seperti biasa di drive yang udah aku kirim, masuk aja ke PDF soal. Nanti ada yang warna pink yang semangat 2 ya. Nah, kita akan bahas di pertemuan hari ini. Oke, udah pada siap belum nih untuk mulai si kelasnya? Bentar ya, sebentar. Oke, kita mulai ya. Oke, udah pada siap nih. Nah, seperti biasa ya teman-teman ya, kita akan bahas soalnya, tapi teman-teman perlu mengerjakan soalnya terlebih dahulu. Ini aku kasih timer, satu soal tuh kita akan bahas sekitar 1 menit gitu ya. Nanti kalau misalnya udah 1 menit, baru kita akan bahas kira-kira jawabannya kayak gimana sih terkait dengan soal ini. Seperti biasa juga, teman-teman kirimnya di direct message ya, jadi jangan di everyone, biar teman-teman yang lain nggak ke-distract sama jawaban teman-teman. Oke, yuk langsung aja yuk, kita mulai ke nomor 1, waktunya 1 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Mana sih berhambang mana pernyataan yang benar? Oke, waktunya habis. Bentar, aku coba lihat di kolom chat, itu pada jawab yang oke, yang E, terus ada juga yang jawab yang A. Oke, antara E sama A nih ya. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira nomor 1 ini jawabannya yang mana? Kita coba baca dulu ya, mulai dari si pernyataannya terlebih dahulu. Di sini dibilangnya, pencari ikan dengan bom itu katanya mengakibatkan banyak ikan mati dan hancur. Terus dilanjutin nih, banyaknya ikan yang mati dan hancur itu katanya akan menyebabkan nelayan enggan mengambilnya. Nah, terus ikan yang tidak diambil nelayan itu katanya menyebabkan bau busuk di sekitar pantai. Nah, terus di sini ada keterangan baru ya. Meskipun pantainya indah, wisatawan tidak mau berkunjung karena bau busuk di sekitar pantai. Jadi ini sebenarnya informasi tambahan aja gitu. Nih, informasi tambahan. Informasi tambahan. Nah, sekarang coba kita analisis ya teman-teman di sini ya. Pencari ikan dengan bom, itu kita tulis sebagai P. Mengakibatkan banyak ikan mati dan hancur, kita tulis sebagai Q. Terus diulang lagi kan di sini kan. Banyaknya ikan yang mati dan hancur, itu dia sebagai Q. Dan menyebabkan nelayan enggan mengambilnya, itu dia sebagai R. Ya kan? Terus ikan yang tidak diambil nelayan, itu kan sebenarnya pengulangan aja ya dari si R. Terus katanya itu akan menyebabkan bau busuk di sekitar pantai. Nah, kalau misalnya kayak gini, pasti kan kita sebenarnya udah curiga ya teman-teman ya, bahwa ini akan kayaknya pakai silogisme deh. Nah, silogismenya itu kan jika P maka Q, jika Q maka R, jika R maka S, tinggal kita ambil yang awal dan yang akhirnya saja gitu. Dalam hal ini berarti nanti kesimpulan akhirnya itu adalah jika P maka S. Nah, apakah teman-teman menemukan terkait dengan jawaban jika P maka S ini? Sebenarnya kita bisa menemukan ya teman-teman di mana? Di yang opsi E. Nih, mencari ikan dengan bom
itu kan adalah si P-nya ya. Kita bisa lihat di sini, pencari ikan dengan bom, mencari ikan dengan bom, katanya di sini akan mengakibatkan bau busuk di sekitar pantai. Bau busuk di sekitar pantai itu adalah si S-nya nih. Makanya sesuai sebenarnya kesimpulannya dengan yang ini. Nah, makanya tepat banget jawabannya adalah yang E. Kita coba lihat ya, yang A itu gimana tuh kira-kira nih. Nah, di sini kita bisa lihat ikan yang tidak diambil mengakibatkan ikan mati dan hancur. Nah, ini salah atau benar, teman-teman? Ini salah ya. Nih, ikan mati dan hancurnya ini salah. Nah, kalau misalnya yang A ini, sebenarnya kita perlu untuk melihat, ya udah nih, premis satunya aja, gitu. Kan di sini dibilangnya, kalau misalnya kita mencari ikan dengan bom, itu dia akan mengakibatkan banyak ikan yang mati dan hancur gitu ya, bukan ikan yang tidak diambil gitu ya. Makanya yang A ini sebenarnya salah gitu. Jadi teman-teman harus menyesuaikan dengan premis jika P maka Q yang ada di kalimat 1. Terus kalau misalnya yang B-nya, bau busuk di sekitar pantai mengakibatkan banyak ikan yang mati. Nah, ini sebenarnya kebalik ya teman-teman ya. Nih, kebalik. Kita kan bisa lihat di sekitar sini. Mana tuh ikan yang mati? Nah, ikan yang tidak diambil ini itu menyebabkan bau busuk di sekitar pantai, bukan sebaliknya gitu ya, teman-teman ya. Makanya yang B ini salah. Ini harusnya kebalik gitu ya. Jadi harusnya yang ini yang di depan nih. Baru yang ini yang nanti yang ada di belakangnya. Kalau yang C, pantai yang indah nih ya, menyebabkan nelayan mencari ikan dengan bom. Nah, yang C ini, teman-teman, sebenarnya dia tuh salah gitu ya. Karena harusnya nanti disesuaikan sama premis 1. Premis 1. Jadi bukan gara-gara pantainya yang indah gitu ya, yang menyebabkan nelayan mencari ikan dengan bom. Tapi nanti kita bisa lihat kalimat yang benernya, itu ada di premis yang pertama nih, jika P maka Q. Karena kan kalau misalnya pantai yang indah ini cuma di-mention ya di kalimat terakhirnya nih. Meskipun pantainya indah, wisatawan tidak mau berkunjung karena bau busuk di sekitar pantainya gitu. Terus kalau yang D, kerusakan pantai mengakibatkan banyak ikan yang mati. Nah, sebenarnya terkait dengan kerusakan pantai ini nggak dibahas ya teman-teman di dalam teks gitu ya. Makanya sebenarnya kita nggak usah abaikan gitu ya si dianya. Nggak dibahas di dalam teks. Bahas di dalam si teksnya gitu. Jadi sebenarnya soal ini sesimpel pakai hasil dari silogisme aja, nggak usah diapa-apain lagi, nggak usah masuk ke ekuivalensi, nggak usah masuk ke rumus yang lain. Jadi cukup pakai silogisme aja, sebenarnya kita udah ketemu jawabannya gitu. Tapi teman-teman juga perlu hati-hati ya, kira-kira ada nggak sih opsi lain yang memang sudah sesuai gitu. Kalau misalnya dia ada kesimpulan jika P maka R, itu sebenarnya juga sudah tepat ya teman-teman ya. Tapi karena di sini nggak ada gitu ya kesimpulan jika P maka R, ya udah kita coba lanjut aja sampai dengan yang si S-nya gitu. Bukan ya, bukan soal BP3, karena BP3 soalnya cuma satu paket doang teman-teman di website-nya. Nah, sebenarnya kalau nggak pakai rumus tuh juga bisa ya. Kalau teman-teman nggak mau pakai rumus tuh juga bisa, tinggal dicek aja kan kesesuaian kalimatnya. Antara A sampai D ini, dia sebenarnya nggak sesuai ya teman-teman ya, sama maksud dari si kalimatnya. Paling teman-teman jangan sampai kebalik-balik aja nih. Siapa yang jadi penyebab dan siapa yang jadi akibatnya. Jadi sebenarnya pakai rumus ini wajib nggak Kak? Ya sebenarnya nggak wajib gitu. Asal teman-teman bisa cross-check dengan baik gitu ya. Jangan sampai keliru aja mana penyebab, mana yang akibatnya. Kayak opsi yang B, opsi yang A. Itu kan harus kita lihat dengan jelas ya, kira-kira opsinya sesuai gak sih sama pernyataan yang ada di atasnya gitu. Harus pakai rumus kah? Cara tahu soal yang jenis ini ngerjain pakai rumus gimana Kak? Kalimat di soal berhubungan gitu Kak. Sebenarnya kita nggak wajib gitu ya teman-teman ya pakai rumus. Tapi kadang sometimes gitu ya, si rumus ini bisa membantu kita gitu ya untuk menemukan kira-kira jawaban yang tepat tuh yang mana. Sebenarnya nggak wajib. Terus tahu ini pakai rumus atau enggak, itu gimana? Sebenarnya ya dari kita baca si soalnya nih, kayak kok ada pengulangan ya di setiap kalimatnya. Nah, itu kita perlu curiga bahwa kita nih bisa nih pakaiin atau praktikkan rumus silogisme. Jadi sebenarnya dari baca si soalnya itu sih, kita ngeh gak sih ada yang pengulangan atau enggak gitu. Kalau misalnya kalimatnya beda semua,
Itu sebenarnya nggak perlu gitu ya teman-teman untuk kita pakaiin si rumusnya gitu. Kalau di opsinya ada P maka S sama P maka Q, itu pilih yang mana? Pilih yang P maka S ya teman-teman ya. Itu karena lebih komprehensif dibandingin kalau misalnya cuman jika P maka Q doang. Tapi sebenarnya nggak akan sih teman-teman ya, akan ada dua jawaban seperti itu. Tapi kalau misalnya ada ya, kemungkinan ada, itu ya teman-teman pilih yang paling komprehensif gitu ya. Kesimpulan dari semua teks yang ada gitu. Jadi kita akan pilih jika P maka S-nya gitu ya. Sampai sini nomor satunya aman, teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu? Iya, jam 10 ya tadi ya. Oke, aman ya? Oke, kalau aman nih, coba nih kita lanjut ke soal nomor 2. Waktunya sama ya, teman-teman ya. 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Di sini aku lihat pada jawab yang D, terus yang C, yang E juga ada, yang B, yang E. Oke, berarti ini B, C, D, E ya. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira jawabannya itu yang mana nih? Terkait dengan soal nomor 2 ini. Yang ditanya tuh apa sih? Yang ditanya adalah, manakah pernyataan yang akan memperkuat argumen anak tersebut? Nah, kita harus cari nih teman-teman. Argumen anak tersebut itu apa sih? Nanti baru nih kita tentuin kira-kira kalimat yang akan memperkuat itu yang mana. Di sini kita coba baca ya. Di sini dibilang, seorang anak prestasinya meningkat. Nah, jadi kan meningkat dari yang semester sebelumnya kan, di sini dibandingin semester-semester sebelumnya. Nah, saat ditanya oleh orang tuanya, ia menyatakan bahwa peningkatan prestasinya disebabkan oleh belajar kelompok yang ia lakukan bersama teman-temannya, gitu. Jadi dalam hal ini kita bisa lihat ya, oh dia nih praktikin belajar bareng nih di semester ini, makanya dia naik gitu ya dari semester-semester sebelumnya ke semester yang sekarang. Nah, sekarang kita ditanya nih teman-teman, manakah pernyataan yang akan memperkuat? Nah, teman-teman harus bisa lihat ya, kalau misalnya memperkuat, itu kan sebenarnya bisa ada pernyataan dari luar gitu ya, yang nggak dibahas dalam teks sebenarnya, tapi pernyataan tersebut bisa dijadikan sebagai asumsi gitu ya, bahwa kalimat yang dia nyatain di sini, atau argumen si anaknya ini, yang ada di sini nih, kalimat ini, itu benar adanya, gitu. Makanya kita coba lihat ya, mulai dari yang A. Di sini dibilang, tidak semua anak yang belajar kelompok akan naik nilainya. Nah, kalau misalnya ini udah pasti banget ya, nggak sesuai itu. Tadi teman-teman nggak ada yang pilih opsi yang A, gitu ya. Karena kan tadi dia di dalam teksnya, itu kan belajar kelompok itu kan akan membuat si prestasinya itu meningkat, ya kan? Prestasinya itu meningkat nih. Meningkat. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti ini, tidak semua anak yang belajar kelompok akan naik nilainya. Ini memperkuat atau memperlemah? Nah, justru si kalimat nomor A ini, dia tuh akan memperlemah gitu ya. Makanya kita nggak bisa pilih dia sebagai jawabannya. Terus kalau yang B, belajar kelompok sudah menjadi kebiasaan anak tersebut sejak beberapa tahun lalu. Nah, kalau ini juga memperkuat apa memperlemah?
ini dia memperlemah juga, teman-teman. Memperlemah. Kenapa memperlemah? Karena kan di sini dimensionnya sudah menjadi kebiasaan. Sedangkan kalau misalnya kita baca berdasarkan teks ini, dia tuh bilang dia tuh baru mempraktikkan nih belajar kelompok di semester ini. Makanya prestasinya tuh meningkat kan di semester yang sedang dia jalanin ini gitu. Jadi bukan sudah menjadi kebiasaan dia dari semester-semester sebelumnya gitu. Makanya yang B juga salah. Terus yang C, anak tersebut tidak pernah belajar kelompok dengan teman-teman sebelum semester ini. Nah, teman-teman coba perhatiin. Anak tersebut tidak pernah belajar kelompok dengan teman-teman sebelum semester ini. Nah, sebenarnya yang C ini adalah jawabannya. Kenapa dia nih jadi jawabannya? Karena teman-teman coba lihat. Kan meningkat di semester ini dibandingin semester-semester sebelumnya. Nah, meningkat di semester ini gara-gara belajar kelompok. Jadi kan kita bisa lihat ya, bahwa di semester sebelumnya, si anak ini tuh sebenarnya nggak pernah belajar kelompok. Makanya nilainya ya sebenarnya standar-standar aja. Tapi ketika dia nih mempraktikkan dia tuh belajar kelompok di semester yang baru ini, ternyata nilainya tuh meningkat. Makanya kalau misalnya ada asumsi, anak tersebut tidak pernah belajar kelompok dengan teman-teman sebelum semester ini memperkuat kalimat ini, gitu. Kalau misalnya tadi teman-teman di kolom chat tuh banyak banget yang jawab pilihan D. Kita coba lihat yang D. Di sini kan dibilangnya anak tersebut menyukai belajar kelompok karena belajar menjadi lebih menyenangkan. Nah, sebenarnya teman-teman, ini tuh nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya sama apa? Nggak ada hubungannya dengan asumsi, bukan dengan asumsi sih, dengan argumen si anaknya itu sendiri. Nah, argumen anaknya itu kan lebih berfokus pada ini kan, dia tuh belajar kelompok yang menyebabkan nilainya tuh meningkat gitu. Bukan gara-gara si anak ini menyukai belajar kelompok gitu, karena belajarnya jadi lebih menyenangkan. Itu sebenarnya fokusnya itu bukan di sini gitu. Kalau yang guru-guru selalu mendorong siswa untuk belajar kelompok mulai semester ini. Nah, sebenarnya ya udah, dia tuh bisa aja benar gitu ya, tapi dia tuh nggak memperkuat gitu. Nggak memperkuat argumen si anaknya gitu. Yang fokusnya sebenarnya dia tuh ya udah meningkatkan si nilai anaknya atau prestasinya di semester ini gara-gara belajar kelompok. Jadi sebenarnya ada nih jawaban-jawaban yang sebenarnya bisa nih untuk jadi jawaban, tapi nggak tepat sasaran gitu ke inti atau ke argumen si anaknya ini yang teman-teman perlu fokusin di kalimat ini. Ia menyatakan bahwa peningkatan prestasinya disebabkan oleh belajar kelompok yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya, gitu. Memperkuat sama tidak memperlemah, beda ya, Kak? Nah, sebenarnya kalau misalnya memperkuat, dia tuh benar-benar harus mendukung teman-teman si argumen yang memang dibicarakan di dalam teks. Tapi kalau sekedar tidak memperlemah, ya enggaknya dia tuh nggak bertentangan aja gitu ya dengan apa yang dibicarain di dalam teks gitu. Jadi emang kita bisa lihat ada perbedaan ya teman-teman ya antara memperkuat sama tidak melemahkan. Kalau memperkuat dia benar-benar harus sesuai dengan fakta yang ada di dalam si teksnya gitu. Sedangkan kalau misalnya tidak memperlemah, ya teman-teman boleh lihat aja nih. Misalnya kita bisa lihat nih ya ini tidak memperlemah kalimat ini kan. Terus yang D, dia juga tidak memperlemah. Tapi apakah dia itu memperkuat? Ya enggak gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat yang A sama B ini, dia tuh memperlemah, ya kan? Memperlemah. Nah, kalau yang C ini, teman-teman, dia itu memperkuat. Memperkuat. Nah, tapi kalau misalnya yang D sama E ini, ya udah dia sekedar tidak memperlemah aja, gitu. Memperlemah. Nah, ini dia teman-teman ya, terkait dengan nomor 2 ini. Sampai sini teman-teman ada yang masih bingung terkait dengan nomor 2 ini? Pokoknya harus bisa membedakan memperlemah sama, salah. Memperlemah, memperkuat, sama tidak memperlemah. Jadi harus diperhatiin kira-kira soalnya itu nanyain tentang apa. Tapi kalau misalnya di soal BP3 kemarin ya kan, itu adanya tidak memperlemah ya kan, bukan memperkuat gitu. Sampai sini, teman-teman ada yang mau ditanyain dulu tentang nomor 2-nya? Ada yang masih bingung nggak? Atau aman?
Oke, aman ya, teman-teman ya, sejauh ini ya. Oke, kalau aman, kita coba lanjut nih ke soal nomor 3. Waktunya sama, apa nih? Bentar ada yang tanya. Tapi apakah di setiap jawaban ada memperlemah dan tidak memperlemah, Kak? Sebenarnya belum tentu ya, teman-teman ya. Tergantung soalnya aja, kayak ada ketiga ini itu wajib apa enggak, ya enggak gitu. Tergantung soalnya aja. Ini kebetulan di soal nomor 2 ini ada ketiganya gitu ya, memperlemah, memperkuat, dan tidak memperlemah. Tidak memperlemah walaupun nggak sesuai teksnya, yang penting nggak bertentangan sama teksnya ya, Kak. Yes, betul banget. Jadi, ya udah kalau misalnya dia bilangnya tidak memperlemah, selama dia tidak bertentangan dengan teks yang ada gitu ya, ya udah, dia berarti ya tidak memperlemah gitu. Oke, nah, bisa ya, bisa pakai full logika kok. Oke, nih coba dijawab nomor 3 ya, waktunya 1 menit, kita mulai dari sekarang. By the way, ini pesat ya, teman-teman. Bentar nih. Enggak deh. Hati menjawabnya. Oke, waktunya habis. Di kolom chat tuh pada jawab yang B, yang D, yang C, yang E, terus yang A juga ada. Oke, ada yang semuanya dipilih nih. A, B, C, D, E. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira jawabannya yang mana sih terkait dengan si teks ini gitu ya. Yang ditanya apa? Yang ditanya tuh sama ya, sama kayak nomor 2. Manakah pernyataan berikut yang akan memperkuat hasil penelitian tersebut? Nah, kita coba baca teksnya. Melihat kucing tiba-tiba mengkonsumsi rumput menimbulkan rasa kekhawatiran. Sekarang juga para pemilik kucing mencoba mencegah kelakuan kucingnya yang tiba-tiba mengunyah rumput liar di sekitar rumahnya. Nah, sebuah penelitian mengatakan bahwa hal ini dilakukan karena tanaman yang tidak dapat dicerna kucing itu justru dapat membersihkan pencernaan dari cacing parasit dengan memuntahkannya gitu. Nah, sebenarnya kita bisa lihat ya, teman-teman ya. Ada dua pandangan gitu ya. Ini sisi negatifnya nih. Ini sisi positifnya. Nah, jadi kita bisa lihat nih ya, si rumput ini itu bisa berdampak dua hal pada kucing. Ada dampak negatifnya ya karena dia tuh tidak bisa dicerna gitu ya. Tidak bisa dicerna. Tapi kita juga bisa lihat nih dari sisi positifnya. Positifnya tuh apa sih? Positifnya ya dapat membersihkan pencernaannya si kucing, ya kan? Membersihkan pencernaan kucing. Pencernaan kucing. Nah, udah deh, kalau misalnya kita udah nangkep nih si teks yang ngomongin apa, tinggal kita cek aja nih kesesuaian antara opsi A sampai dengan opsi yang E. Kita mulai dari opsi yang A. Katanya rumput menjadi makanan sehat bagi kucing karena mudah dicerna. Ini salah ya, teman-teman ya, karena ini bertentangan nih dengan kalimat yang ini. Teman-teman lihat di sini dia tuh tidak dapat dicerna gitu ya. Kalau misalnya dibilang mudah dicerna, berarti kan bertentangan ya teman-teman ya. Otomatis dia nih akan memperlemah si kalimatnya. Memperlemah. Terus kalau misalnya yang B, kucing yang muntah setelah memakan rumput memiliki usia yang lebih panjang. Nah, kalau misalnya kita lihat, aduh sorry banget naik-naik. Nah, di sini kan dibilang nih, kalau ketika si kucing ini makan rumput, dia tuh dapat membersihkan pencernaannya dari cacing parasit dengan memuntahkannya. Ini kan ada faktor eksternal gitu ya. Dalam hal ini nggak dibahas sih sebenarnya di teks.
ketika nggak dibahas di dalam teks, teman-teman, kita perlu curiga kira-kira ini jawabannya atau enggak. Tapi kita perlu kaitin nih sama informasi yang ada gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, kalau pencernaannya itu dia bersih, ya kan? Berarti dari cacing parasit kan negatif gitu ya teman-teman ya. Berarti kan kucingnya sehat ya. Nah, kalau misalnya kucingnya sehat, itu kayak bisa memiliki usia yang lebih panjang. Jadi sebenarnya, oh kayaknya yang B ini bisa nih kita jadikan sebagai jawaban. Tapi coba kita tampung dulu, kita lihat opsi yang lainnya. Yang C, kucing yang memakan rumput, itu memiliki cacing parasit dalam organ pencernaannya. Nah, yang C ini sebenarnya salah kalimat. Ini emang agak tricky yang C ini. Kenapa dia salah, teman-teman? Sebenarnya cacing parasit ini itu sudah ada di perutnya si kucing gitu ya, jauh sebelum si kucing ini memakan rumput gitu. Jadi bukan gara-gara makan rumput akibatnya cacing parasit ini ada di organ pencernaannya. Itu nggak sesuai. Makanya yang C ini sebenarnya salah. Dia salah bentuk kalimat gitu ya, teman-teman ya. Terus kalau yang D, pemilik kucing rajin. Nah, rajin memberikan rumput untuk membersihkan cacing parasit pada kucing. Nah, teman-teman tinggal ngacu aja nih ke kalimat ini. Dibilangnya apa? Para pemilik kucing mencoba mencegah, ya, mencegah kelakuan kucingnya tiba-tiba mengunyah rumput. Berarti kan nggak dikasih gitu ya si rumputnya sama si kucingnya. Makanya sebenarnya ini juga salah, karena ya bukannya rajin ya, malahan dia mencegah gitu. Mencegah. Kalau yang E, pemilik kucing mencegah kucingnya untuk memakan rumput karena rumput tidak dapat dicerna sama kucing. Nah, kalau misal teman-teman lihat, itu dia tuh sebenarnya bukan memperkuat, gitu ya. Ini kalimatnya benar, nih kalimatnya benar, tapi dia tuh bukan, dibilangnya apa ya, bukan memperkuat, tetapi hanya menjelaskan gitu ya. Jadi makanya si E ini juga salah gitu ya. Karena kan yang ditanya memperkuat ya. Sedangkan si yang E ini dia itu ya cuman apa ya? Cuman menjelaskan aja gitu kalimat-kalimat yang ada di atasnya gitu. Oke, yang C kenapa salah? Kalau misalnya yang C, kucing yang memakan rumput memiliki cacing parasit dalam organ pencernaannya. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini salah konteks gitu ya teman-teman ya. Karena sebenarnya cacing parasit ini itu sudah ada terlebih dahulu di dalam protesi kucing. Bukan gara-gara kucing ini makan rumput, makanya dia punya cacing parasit gitu ya, di dalam pencernaannya. Jadi memang sudah ada, nih aku tulisin deh. Memang si cacing ini memang sudah ada gitu ya, di perutnya si kucing. Sudah ada di perutnya kucing. Gitu. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang B. Jadi sebenarnya kita bisa simpulin ya teman-teman ya. Kalau misalnya dapat soal memperkuat, itu kira-kira ciri jawabannya itu seperti apa sih? Nah, ciri jawabannya teman-teman kita bisa lihat ada hal-hal atau kalimat gitu ya yang sebenarnya tidak dibahas gitu ya di dalam si kalimat ini, kalimat yang ada di dalam soal, tetapi si kalimat ini bisa mendukung gitu. Pernyataan salah satu kalimat aja itu udah bisa gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti menemukan ada kalimat yang bisa dibilang kok kayaknya ini nggak dibahas gitu ya di dalam teks, itu teman-teman perlu curiga kalau mereka tuh bisa aja memperkuat, tapi perlu di cross check lagi apakah maksudnya itu sesuai gitu dengan apa yang ada di dalam si soalnya ini gitu. Tapi kan yang D bukan hasil penelitian. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman, emang bukan hasil penelitian gitu ya. Di sini kan salahnya sebenarnya di sini. Pemilik kucing rajin. Sedangkan kalau misal teman-teman lihat, para pemilik kucingnya tuh mencoba mencegah. Jadi bukan dikasihin gitu ya si rumputnya ke kucing-kucingnya itu gitu. Kalau yang itu salah karena bukan kalimat yang memperkuat argumen penelitian ya Kak. Ya, ini bukan memperkuat teman-teman, tapi dia cukup menjelaskan. Atau ya sekedar dia tidak memperlemah aja. Tidak memperlemah si kalimatnya.
si kalimat yang ada di dalam teksnya. Kalau yang C dibalik kucing yang memiliki parasit di perutnya akan memakan rumput, ya sebenarnya bisa aja gitu ya untuk benar gitu. Kalau memperkuat berarti ada ide barunya. Benar banget. Jadi dia tuh dicirikan ya teman-teman ya. Si memperkuat ini ada ide baru yang dia tuh mendukung gitu ya. Salah satu pernyataan gitu yang ada di dalam si soalnya itu. Itu cirinya sebenarnya kayak gitu yang bisa kita analisis ya. Ketika kita nih udah nemuin dua soal yang sama, bahas tentang memperkuat, ternyata mereka tuh sama-sama nih punya satu ide baru atau gagasan baru yang memang mendukung gitu ya salah satu kalimat gitu. Aman sampai sini? Ada yang mau ditanyain dulu tentang nomor 3 ini? Oke. Kak, berarti kalau kalimat memperkuat atau memperlemah itu kalimatnya nggak harus mirip dengan yang teks ya? Benar, teman-teman, nggak harus mirip ya sama di teks, tapi yang penting konteks bahasannya tuh masih saling berkaitan gitu ya sama apa yang dibicarakan di dalam si teksnya. Oke, aman ya teman-teman ya sejauh ini ya? Oke, kalau aman nih, kita coba lanjut ke soal nomor 4. Waktunya sama ya teman-teman ya, 1 menit, kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis, tapi sebelum itu aku mau jawab pertanyaan dari teman-teman dulu. Berarti kalau kalimat yang sama itu masuknya ke tidak memperlemah ya, Kak? Betul banget ya, teman-teman ya. Selama dia nggak bertentangan, ataupun dia menjelaskan doang, sebenarnya dia tetap masuk ke tidak memperlemah aja, tapi dia tidak memperkuat gitu ya. Oke, di sini jawaban nomor 4 itu pada jawab yang C, terus ada yang A juga, ada yang D, terus ada yang apa lagi nih? Oke, A, C, D ya sejauh ini. Oke, ada yang B juga. Oke, A, B, C, D ya. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira nomor 4 ini jawabannya itu yang mana? Nah, di sini dibilangnya berdasarkan paragraf 1 dan 2, jadi kan semuanya gitu ya. Di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar adalah yang mana gitu ya. Kita coba cek ya teman-teman ya. Terkait opsi yang A dulu. Di sini dibilangnya COVID-19 yang berlangsung lama akan berpengaruh juga pada bidang lain. Contohnya bidang industri. Nah, kalau misalnya kita lihat di dalam teks ini nggak ada kata industri gitu ya. Nggak ada kata industri. Kata industrinya. Nah, kalau misalnya nggak ada kata industri, berarti ya sebenarnya ya dia bukan jawabannya gitu ya. Karena kan di sini dibilangnya apa sih teman-teman? Simpulan. Jadi kan sebenarnya ya udah teman-teman tinggal menyimpulkan aja nih paragraf 1 dan 2 gitu ya. Yang kalimatnya ada di soal ini yang sesuai gitu dengan jawabannya gitu ya. Nomor 2, kebijakan mengurangi virus akan mengurangi jumlah korban. Nah, ini kita lihat nih, mulai dari yang sini. Mengurangi virus. Kebijakan mengurangi virus itu bisa berupa apa, teman-teman? Bisa berupa ini, memberlakukan karantina. Nah, karena kalau misalnya kita praktikin karantina, itu kan kebijakan pemerintah gitu ya. Oh, di karantina nih si masyarakatnya. Atau bisa juga ini dengan lockdown gitu ya. Tergantung aja negaranya pilih yang mana. Pilih karantina atau lockdown. Nah, ini namanya adalah kebijakan gitu ya kan. Kebijakan yang dibicarakan di sini. Katanya akan mengurangi jumlah korban. Benar nggak teman-teman? Sebenarnya dia tuh ada nih di sini untuk melindungi warga mereka. Nah,
secara nggak langsung gitu ya teman-teman ya, ketika mereka melindungi warga mereka, itu dia tuh sebenarnya akan mengurangi jumlah korban gitu. Mengurangi jumlah korban. Jumlah korban gitu. Makanya sebenarnya jawabannya itu adalah yang B. Tapi kita coba lihat ya, yang C. Di sini dibilang lockdown menjadi satu-satunya cara mengurangi penyebaran virus. Nah, teman-teman tuh perlu hati-hati ya. Kalau misalnya ketemu kata-kata yang subjektif banget. Nih, kayak misalnya ini. Satu-satunya. Itu teman-teman perlu curiga, itu salah gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat nih, di dalam paragraf 1 aja nih, ternyata lockdown itu bukan satu-satunya cara gitu ya. Karena kan kita ada opsi lain ya. Mau di lockdown nih, atau cuman di karantina aja nih. Nah, itu kan pilihan gitu ya. Jadi sebenarnya lockdown itu bukan satu-satunya, karena masih ada hal lain gitu ya. Misalnya sih karantina. Karantina doang. Karantina beda ya teman-teman ya, sama lockdown. Jadi kebijakannya tergantung aja. Dan teman-teman juga bisa cek di sini. Yang negara Eropa itu kan dia melaksanakan lockdown ya. Tapi di sini nih, negara-negara lain yang ini, itu ya dia cuman melarang kedatangan orang asing aja. Dia karantina aja nih si warganya, supaya nggak ada yang masuk dan nggak ada yang keluar, gitu. Jadi yang C itu salah. Yang D, faktor utama COVID-19 menyebar ke 208 negara disebabkan karena terlambatnya proses karantina. Nah, ini itu kan bisa kita lihat di kalimat yang sama nih ya teman-teman ya, di sini nih. Mana itu? Untuk mencegah penularan COVID-19, berbagai negara kemudian memperlakukan karantina dalam berbagai wujud dan tingkatan. Nah, ini kita bisa pakai juga gitu ya di opsi yang D sebagai rujukan kita. Di sini dibilangnya faktor utama COVID-19 menyebar ke 208 negara disebabkan karena terlambatnya karantina. Nah, ini sebenarnya salah ya, teman-teman ya. Karena sebenarnya ya karantina ini dia dijadikan sebagai wadah gitu ya, supaya ya virus-virusnya ya nggak semakin menyebar gitu ya. Tapi bukan gara-gara, oh nggak dikarantina nih, makanya menyebar si virusnya, nggak kayak gitu. Coba teman-teman baca ulang nih. Untuk mencegah penularan COVID-19, berbagai negara kemudian memperlakukan karantina dalam berbagai wujud dan tingkatan gitu ya. Jadi dia sebagai solusi gitu ya, bukan dia sebagai penyebab. Jadi kita harus bedain antara solusi dan penyebab. Solusi dan penyebab. Terus kalau misalnya yang koordinasi antar negara tidak diperlukan. Nah, ini salah jelas ya, teman-teman ya. Kenapa dia salah? Karena dia bertentangan nih full sama paragraf 2 gitu ya. Bertentangan dengan paragraf 2. Bertentangan dengan paragraf 2. Paragraf kedua, gitu. D itu bahas paragraf 2 juga. Sebenarnya, kita bisa lihat ya teman-teman ya, kalau misalnya yang B ini, dia tuh cuma ngacu sebenarnya ke kalimat ini doang, gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu kesimpulan tuh dua-duanya gitu ya, sebenarnya ya nggak perlu gitu sih, yang penting sesuai aja dengan bahasannya. Kenapa yang B benar? Tadi ya, sebenarnya ini tuh nggak dinyatakan kalimatnya secara eksplisit gitu, implisit gitu ya. Jadi secara langsung teman-teman dia menyatakannya gitu ya. Dari kalimat ini, kebijakan mengurangi virus itu bisa kita lihat nih dalam karantina sama lockdown. Terus teman-teman juga bisa lihat nih, mengurangi jumlah korban itu sebenarnya bisa kita lihat dari ini, melindungi warga mereka. Ingat ya, soalnya tuh paling mungkin benar. Jadi bukan benar-benar saklek sesuai dengan si teksnya tuh bicaranya tentang apa gitu ya. Jadi paling mungkin benar. Jadi teman-teman harus bisa bedain paling mungkin dan pasti benar. Nah, itu sebenarnya nanti cara penyelesaian soalnya itu berbeda. Kalau pasti benar, itu dia sebenarnya ya udah plek ketiplek gitu ya teman-teman ya, sama si paragrafnya. Tapi kalau misalnya kita udah ketemu nih sama paling mungkin, itu ya kita harus lihat nih, bahwa mungkin aja nih ada kalimat-kalimat lain yang maksudnya tuh maksudnya tuh sama, tapi nanti penggunaan katanya tuh berbeda gitu. Jadi teman-teman mesti hati-hati kalau misalnya udah ketemu soal yang menyebutkannya tuh paling mungkin benar.
Gitu. Maka berdasarkan opsi A yang salah, di tipe soal ini kita nggak boleh berasumsi ya, jadi harus mengacu pada apa yang di dalam teks. Benar banget ya teman-teman ya. Jadi kalau ngomongin simpulan, itu ya kita nggak boleh berasumsi sama sekali gitu ya, nggak boleh nambah-nambahin gitu ya, kalimat-kalimat yang memang sebenarnya nggak dibicarakan gitu di dalam teks. Jadi nggak apa-apa nggak muat 2 paragraf itu karena yang ditanya paling mungkin. Yes, benar banget ya teman-teman ya. Jadi nggak wajib keduanya nih, beneran kayak PBM PPU yang kalau misalnya kita bahas kesimpulan ya harus mencakup keduanya gitu. Karena di sini ya paling mungkin gitu. Jadi enggak 100% benar, tapi ya kalau misalnya kita bandingin sama opsi yang lainnya, opsi yang B ini paling memungkinkan untuk benar gitu ya jawabannya. Sampai sini aman teman-teman terkait dengan nomor 4 ini? Ada yang dibingungin nggak? Oke, aman ya? Oke, kalau aman, nih kita coba lanjut ke nomor 5. Waktunya sama ya, 1 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Nggak ada suaranya ya? Oke, maaf. Kita ulang. Nah, di sini kan dibilang ya, siswa kelas 3 baru naik ke kelas 4 jika sudah lulus ujian perkalian. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat teman-teman, yang jika sudah lulus ujian perkalian ini sebagai syarat gitu. Jadi kalau misalnya kita udah lulus perkalian, berarti kan kita bisa lihat ya teman-teman ya, bahwa anak kelas 3-nya ini bakalan naik ke kelas 4 gitu. Ya simpel kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau naik ke kelas 4, ya udah kamu harus memenuhi syarat yang ada. Dalam hal ini ya udah kita harus lulus ujian perkalian. Nah, di sini dapat pernyataan baru nih, bahwa ada nih si Dani dan Seno. Mereka adalah siswa kelas 4. Nah, kalau misalnya kita mengacu teman-teman ke dalam pernyataan yang di sebelumnya ini, ya ketika mereka sudah naik kelas 4, pastinya mereka sudah lulus ujian perkalian gitu. Jadi jawaban yang tepat pasti aja yang ayam gitu. Dani dan Seno mampu tuh kayak sama aja gitu ya, kayak lulus gitu ya, mengerjakan ujian perkalian gitu. Tapi kalau misalnya yang B,
Seno tidak lulus ujian perkalian, ini salah ya. Karena kalau misalnya nggak lulus, ya dia pasti nggak naik ke kelas 4, gitu. Terus kalau misalnya yang C, Dani tidak lulus ujian perkalian, ini juga sama, gitu ya. Berarti ya dia nggak bakal naik ke kelas 4, gitu. Kalau misalnya yang D, Dani dan Seno belum tentu mampu mengerjakan ujian perkaliannya. Ini salah ya. Karena kan mereka udah naik ke kelas 4 nih. Berarti ya mereka sudah lulus, gitu ya, ujian perkaliannya. Terus kalau misalnya yang Dani lebih pandai daripada Seno, ya ini nggak dibahas gitu ya teman-teman ya. Pokoknya ya mereka lulus saja gitu ya, makanya mereka bisa naik nih ke kelas 4-nya gitu. Oke, terus ada yang tanya nih. Aku kira mereka memang udah kelas 4. Nah, iya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, siswa kelas 3 baru akan naik ke kelas 4 gitu ya. Ya, Kak, kalau pakai rumus P dan Q bisa nggak sih? Sebenarnya ya bisa-bisa aja gitu ya teman-teman ya. Tapi ya ngapain gitu ya, karena akan mempersulit teman-teman gitu ya. Akan lama juga. Dan kalau misalnya teman-teman ketemu kalimat yang sederhana kayak gini nih, ini kan cuma ya udah satu kalimat sama premis yang baru gitu ya. Sebenarnya nggak usah dipakai rumus-rumus logika gitu ya. Aku ambil asumsi sendiri jadi salah. Jadi jangan ambil asumsi gitu ya. Kita pakai aja kalimat yang ada di dalam si teksnya gitu. Nggak usah teman-teman ya, nggak usah pakai ponen sebenarnya. Tapi kalau mau pakai ponen juga bisa gitu. Jikanya itu kan di depan. Nah, sebenarnya teman-teman nggak perlu bingung ya. Jika di sini, ya udah, berarti jika itu akan mengikat si P-nya, teman-teman. Nanti belakangnya ini baru si Q gitu. Jadi bukan berarti yang ada di depan itu dia selalu sebagai P gitu ya, enggak. Tapi P itu selalu mengikat dengan si jika gitu ya. Berarti kalau misalnya jikanya ada di belakang, ya berarti P-nya juga ada di belakang gitu. Jadi jangan kebalik gitu ya. Aman? Sampai sini teman-teman terkait soal nomor 5. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman ya? Oke, kalau aman nih, kita coba lanjut ke soal nomor 6. Ini soal penalaran analitik ya. Boleh teman-teman kerjain, waktunya 1 menit, kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis di kolom chat pada jawab yang C, Eka. Masuk Radit. Radika. C, 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 C. Oke. Pada jawab C semua ya teman-teman ya. Kita coba lihat ya apakah benar. Jawabannya adalah yang cacing. Kita baca mulai dari kalimat ini. Dalam pemilihan ketua kelas 4, perolehan suara Ahmad katanya tidak kurang dari Koni dan tidak lebih dari Eka. Nah, dari kalimat ini kan kita bisa lihat ya urutannya tuh sebenarnya kayak gimana teman-teman. Urutannya sekedar berarti Ahmad ini akan berada di atasnya Koni, tapi di atas Ahmad itu ada si Eka, ya kan? Nah, terus kita copy. Terus di sini ada lagi pernyataan barunya. Perolehan suara beta katanya sama dengan Ahmad dan tidak lebih dari Eka. Ya udah, berarti kita kan bisa simpulin kayak gini ya. Ahmad sama dengan beta. Terus perolehan suara Dodi tidak lebih dari beta dan kurang dari Koni. Berarti kan dia di bawah si Koni ya, si Dodi. Ya udah nih urutannya kayak gini. Nggak sesuaiin aja apa yang ditanya. Yang ditanya tuh apa sih teman-teman? Yang ditanya adalah siapakah yang terpilih sebagai ketua kelas? Ya udah yang paling tinggi dong. Berarti kan si Eka. Jadi tepat banget ya. Jawaban teman-teman semua terkait nomor 6 ini adalah yang cacing, si Eka.
Sampai sini aman, teman-teman. Masih gampang lah ya, ini benaran analitik. Kayak yang penting teliti aja, jangan sampai kita salah masukin data gitu ya, teman-teman ya. Oke, aman ya? Oke. Yes, langsung DM aja ya. Nah, nih, ada diagram. Ya, teman-teman coba kerjain nomor 7 ini. Waktunya sama ya, 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis di kolom chat tuh pada jawab yang ada yang jawab D, ada yang jawab E, ada yang jawab bebek, ada yang jawab ayam. Oke, ada lagi teman-teman yang lain yang mau coba jawab juga, sambil kita coba lihat ya, apa yang ditanyain sih kira-kira di soal kali ini. Nah, di sini dibilangnya, berdasarkan gambar di atas, manakah simpulan di bawah ini yang benar mengenai pengguna internet di DKI Jakarta. Ini sebenarnya soalnya sangat-sangat gampang, teman-teman. Kita hanya perlu teliti aja. Jadi teman-teman ketika ngerjain soal yang kayak gini, nggak usah panik, kayak buru-buru ngerjainnya, jangan, pelan-pelan aja, santai, tapi ya jangan lama banget gitu ya. Nah, ini teliti doang. Kita coba cek ya, teman-teman ya. Mulai dari pernyataan yang A. Persentase pengguna internet gabungan kantor dan sekolah tahun 2011 katanya lebih tinggi daripada tahun 2012. Ya udah, kita tinggal hitung aja nih. 2011 kita ngomongin kantor dan sekolah. 2011 kantornya itu ada 26 ya, sedangkan sekolahnya itu ada 8. Kalau misalnya kita jumlahin jadinya 34. Terus kalau misalnya di 2012 itu dia mana 2012? Itu 26 ditambah 11 ya. Itu totalnya adalah 37. Jadi pernyataan yang nomor 1 atau yang A itu salah. Terus yang B, persentase pengguna internet gabungan kantor dan warnet tahun 2013 katanya lebih rendah daripada 2014. Nah, kita coba lihat ya teman-teman ya. Di sini ada 2013 sama 2014. Nah, kita lihat nih 2013 sama 2014. 2013 ngomongin apa? Kantor sama warnet nih. Kantor, warnet, kantor, warnet. Ya udah deh, tinggal kita jumlahin aja ya kan. 25 tambah 25 sama dengan 50. 19 tambah 25 berapa? 44 ya. Nah, apakah benar? Salah ya teman-teman ya. Harusnya lebih tinggi gitu. Makanya yang B juga salah. Terus yang cacing, ini fokusnya ke tahun 2014 aja. Nih ya, tahun yang ini. Itu katanya persentase pengguna internet di kantor, ya di kantor katanya lebih tinggi daripada gabungan sekolah dan warnet. Ya udah tinggal kita lihat aja teman-teman, di kantornya tuh berapa sih? Oh ternyata di kantornya itu ada 25 ya. Sedangkan gabungan antara sekolah ditambah warnet itu kan berarti 19 tambah 17. Hasilnya berapa? 36. Berarti ini salah gitu. Yang D, tahunnya 2012 nih. Persentase internet warnet nih. Warnet tuh berapa sih? Warnet itu di 2012 itu ada 31. Katanya lebih tinggi daripada gabungan pengguna internet dan warnet lagi. Kantor dan warnet. Ini udah pasti salah nggak sih? Kantor ditambah warnet gitu ya kan. Berarti kan lebih tinggi gitu ya. Kalau misalnya kantornya tuh 20, berapa sih kantor? Kantor tuh, mana tuh? 2016, kantor 26, ditambah warnetnya 31, teman-teman. Jadinya 57. Ya udah pasti salah.
Terus yang E, persentase pengguna internet gabungan antara kantor dan warnet tahun 2014 lebih rendah daripada tahun 2012. Ya udah kita hitung aja nih 2014-nya berapa antara kantor dan warnet. Kantornya itu di 19 tambah 25 ya, itu hasilnya adalah 44 ya. Sedangkan di tahun 2012-nya itu nanti kita jumlahin 31 tambah 26. Hasilnya adalah 57. Jadi kalau misalnya 2014 lebih rendah, itu benar banget. Makanya untuk soal nomor berapa nih? Nomor 7 ini benar banget jawabannya adalah yang E gitu ya. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman ya, masih gampang nggak ya? Pokoknya ini teliti aja teman-teman ya, nggak usah buru-buru ngitungnya, pelan-pelan aja, yang penting jawaban kita tepat. Jangan sampai soal-soal yang sederhana, malahan kita salah di situ ya, jangan sampai. Oke, aman ya? Nih, kita lanjut nih ke nomor 8. Yang ditanya adalah negasi. Ya, waktunya sama, 1 menit teman-teman, kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Di kolom chat tuh pada jawab yang B, 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 E ada juga. Terus C. Oke, B, C, E ya. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira jawabannya yang mana nih terkait nomor 8 ini? Yang ditanya tuh adalah negasi. Negasi itu artinya apa sih teman-teman? Negasi itu artinya berlawanan. Ingat ya, negasi itu bukan selalu ditambahin kata tidak. Pokoknya selama dia berlawanan dengan kalimat yang seharusnya, berarti dia masuk teman-teman ke dalam negasi. Nah, kita tinggal cek aja ya teman-teman ya, satu per satu. Nah, tapi teman-teman nggak perlu baca full text, karena ini cuma perlu paragraf ketiga doang, gitu ya. Nah, kita mulai dari yang A. Yang A itu pemerintah mesti berjibaku menyelesaikan masalah kematian bayi di tanah air. Ini ada di kalimat satunya. Pemerintah mesti berjibaku menyelesaikan masalah kematian bayi di tanah air. Ini kan sesuai ya, teman-teman ya, sama kalimat ini, gitu ya. Makanya ya dia salah gitu ya, dia bukan negasi. Ini aku tandain yang A. Terus yang B. Penyelesaian masalah ini butuh waktu sebentar. Kita bisa temuin di kalimat ini, teman-teman, di kalimat terakhir. Penyelesaian masalah ini butuh waktu tidak sebentar. Nah, berarti kan ini negasi ya, teman-teman ya. Di sini dibilangnya tidak sebentar, tapi di dalam soal ini dibilangnya waktu sebentar. Nah, makanya sebenarnya yang B ini adalah jawabannya, karena dia negasi. Tapi kita coba cek opsi yang lainnya. Yang C, pemerintah dihadapkan dengan masalah proporsi jumlah tenaga kesehatan persalinan yang jauh dari kata sehat. Nah, ini kita bisa lihat dari sini ya. Nih, pemerintah dihadapkan dengan masalah proporsi jumlah tenaga kerja tenaga kesehatan persalinan yang jauh dari kata sehat. Ini kan sesuai banget ya teman-teman ya. Makanya ya ini salah gitu ya karena dia bukan negasi. Terus kalau yang D, satu orang tenaga medis harus melayani ratusan hingga ribuan pasien. Kita bisa lihat nih di sini. Satu orang tenaga medis harus melayani ratusan hingga ribuan pasien. Jadi ya sebenarnya dia juga bukan negasi ya, karena sesuai dengan kalimatnya. Yang E, tidak hanya jadi parameter kesehatan anak, tetapi juga kondisi sosial ekonomi negara. Ini adanya di sini nih. Tidak hanya jadi parameter kesehatan anak, tetapi juga kondisi sosial ekonomi negara. Jadi ini juga sebenarnya sesuai gitu ya teman-teman dengan teksnya.
Jadi yang negasi ya cuma satu gitu ya. Si opsi yang B dia berkebalikan gitu ya. Di sini dibilangnya tidak sebentar, tapi di sini dibilangnya sebentar gitu. Sampai sini aman teman-teman terkait nomor 8 ini. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman ya teman-teman ya. Pokoknya harus teliti aja sebenarnya. Oke, kalau aman kita coba lanjut nih ke nomor 9. Waktunya sama 1 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis di kolom chat tuh pada jawab yang apa nih? Kita lihat. Ada yang jawab D, terus ada yang E juga. Terus yang oke, DE, ada lagi jawaban yang beda. C, ada yang C juga. Oke, ada yang A juga. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, ada yang E juga. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, jika harga BBM Pertamax naik, maka permintaan BBM Pertalite naik. Nah, terus diulang lagi nih, jika permintaan BBM Pertalite naik, maka BBM Pertalite akan langka. Nah, di sini ada pernyataan yang bilang ternyata BBM Pertalite tidak langka. Nah, kalau misalnya teman-teman udah lihat ada pengulangan-pengulangan nih, perlu curiga, ini pakai rumus-rumus gitu ya. Kita tandain nih, jika harga BBM Pertamax naik itu adalah P, yang oranye ini adalah Q, ini kan pengulangan ya. Makanya kita tulis aja dia sebagai Q juga. Lalu yang ungu nanti R. Jadi kan kita pakai apa teman-teman? Pakai silogisme dulu ya kan? Silogisme jadinya jika P maka Q, jika Q maka R. Nanti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jika P maka R gitu ya. Nah, terus di sini ada pernyataan lagi kan, dibilangnya ternyata BBM Pertalite tidak langka. Nah, ngomongin BBM Pertalite langka atau tidak langka, itu kan kita bisa temuin di R ini ya. Tapi karena di sini ada kata tidaknya, jadi sebenarnya dia negasi gitu. Nah, sehingga nih, kita bisa lihat teman-teman ya, premis satunya tuh yang mana? Premis satunya adalah hasil dari silogismenya gitu ya. Jika P maka Q. Nah, premis keduanya itu adalah si ininya nih. Nih, si pernyataan yang terakhir ini. Iya kan? Jika P maka Q. Jika P maka R. Jika P maka R. Nah, terus premis keduanya dia bilang negasi dari si R. Nah, kalau misalnya pakai negasi-negasi, berarti kita pakai rumus apa? Pakai rumus Dolenz. Berarti nanti kesimpulan akhirnya apa, teman-teman? Kesimpulan akhirnya adalah negasi dari si P. P-nya apa sih? P-nya tuh jika harga BBM Pertamax naik. Kalau misalnya kita negasikan, jadi ya udah tidak naik ya kan. Makanya jawaban yang tepat adalah yang domba gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai bingung nih, pakai yang mana sih Kak? Pakai yang jika permintaan BBM Pertalite naik atau pakai yang awal. Nah, teman-teman perlu ingat, dia ini pakai silogisme terlebih dahulu gitu ya. Maka kesimpulannya tentu aja kita harus praktikin silogisme gitu ya. Cuman kalau misalnya nggak ada nih kalimat ini, cuman jika P maka Q, terus negasinya adalah negasi Q, ya udah berarti kan kita pakai yang ini. Cuman karena di depannya ini ada yang terlebih dahulu ya, makanya kita harus praktikin dulu nih si silogismenya. Karena mereka ini adalah satu kesatuan. Gitu. Aman? Sampai sini teman-teman? Terkait nomor 9 ini? Oke, aman ya? Oke, kalau aman nih, kita coba review lagi nih. Kita udah pernah bahas
materi-materi tentang ini. Coba teman-teman kerjain. Waktunya 1 menit, ada nanya bentar. Kalau negasi itu bisa nggak di logika tinggal tambahin kata tidak dua-duanya? Sebenarnya bisa, teman-teman ya, tapi jangan sampai salah gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita nggak pakai rumus nih, kita nggak tahu nih, kira-kira yang ditambahin negasi itu yang mana? Yang ini kah? Atau yang ini? Gitu. Jadi sebenarnya bisa aja pakai logika langsung tambahin aja gitu ya, atau berkebalikan gitu ya, antara kedua kalimat gitu. Oke, kita lanjut ya. Ke nomor 10, waktunya sama ya teman-teman ya. 1 menit, kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis di kolom chat tuh pada jawab yang E, A. Oke, antara E sama A. E. Oke. Oke, semuanya ini antara E sama A. Kenapa nih antara E sama A? Kita coba lihat ya. Oke, semuanya E sama A. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira jawabannya itu yang mana? Di sini dibilangnya apa sih? Semua dosen statistika pandai matematika. Berarti kalau misalnya kita gambarin nih, kayak gini. Yang di dalam yang mana? Yang di dalam tuh yang terikat dengan kata semua, gitu ya. Berarti dosen statistika itu yang ada di dalam. Nih, statistika. Nah, yang di luarnya berarti kan matematika. Nah, terus dibilang di sini, katanya si Lina ini bukan dosen statistika, ya kan? Berarti ya sebenarnya si Lina ini ada di luar, teman-teman. Si Lina. Terus tinggal kita sesuaiin aja deh di sini. Lina tidak pandai matematika, gitu ya. Nah, apakah benar Lina tidak pandai matematika? Ya sebenarnya kita juga nggak tahu gitu ya teman-teman ya. Si Lina ini kan sebenarnya bisa di dalam sini nih. Atau dia bisa juga nih di sini sebenarnya gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan gitu ya. Nah, karena kita nggak tahu pasti, jadi ya udah sebenarnya ini bukan jawabannya gitu. Terus Lina adalah dosen aktuaria, ini juga nggak tahu gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa berasumsi. Lina pandai matematika, ini juga belum tahu gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tuh sebenarnya bisa nih mengkoneksikan A sama C gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya A sama C, itu mereka tuh kayak sama gitu ya teman-teman ya. Atau berkaitan gitu ya. Kalau misal teman-teman tadi pilih yang A, Lina tidak pandai matematika, berarti opsi C sebenarnya juga bisa mungkin dong, ya kan? Karena kan bisa ada dua kemungkinan di sini terkait si Linanya, gitu ya. Makanya kita perlu curiga tuh antara A sama C, gitu ya. Kalau yang D, Lina adalah ahli sastra juga kagak tahu ya. Kita kan nggak tahu ya, jadi nggak boleh nambahin asumsi apapun, gitu ya. Makanya ya tidak ada kesimpulan yang benar, gitu ya, terkait dengan si Lina ini itu kira-kira dia konteksnya tuh seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya yang A, Lina tidak pandai matematika itu bisa teman-teman ya. Kalau misalnya kita pakai asumsi ya Linanya ada di luar. Tapi nggak bisa juga nih kita pakai karena ini ada lagi nih Lina pandai matematika itu bisa juga. Kan di sini dibilangnya Lina bukan dosen statistika ya kan. Berarti kan dia sebenarnya bukan yang ada di sini. Tapi dia masih bisa nih teman-teman ya berada di dalam luar sininya gitu. Sampai sini nomor 10-nya aman, teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman, aman. Oke, aman ya. Oke, kalau aman nih, kita lanjut ke nomor 11. Waktunya sama, 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Nggak ada pakai rumus sih nomor 10 ya. Nggak bisa sih teman-teman ya kalau pakai rumus. Pakai gambar itu dan pakai diagram Venn ya.
Oke, waktunya habis. Di kolom chat itu pada jawab yang... Oke, ada yang jawab yang A. Bentar, itu jawaban yang tadi. Bentar, salah lihat ya, Frank. Bentar. Nah, ini nih. Mohon maaf ya. Kita ulang. 1 menit. Kita ulang ya, 1 menit ya. Oke, waktunya habis. Aku lihat ya. Jawabannya itu yang C, yang D, yang B, yang D. Oke, agak lumayan beragam ya. Ada yang A juga. Oke, ini semuanya ya. Ada E. Oke, ada beberapa jawaban gitu ya teman-teman ya. Ada A, B, C, D, E. Itu semuanya ada yang dipilih. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira nomor 11 ini jawabannya yang mana? Jika saya mendapat juara 1, maka saya pergi ke Korea. Ini kan teman-teman bisa identifikasi mereka sebagai P, maka Ki, gitu ya. Terus di sini saya tidak pergi ke Korea. Ini kan sebenarnya konsepnya sama ya, sama yang Ki ini, cuman dia ditambahin kata tidak. Berarti kan dia negasi dari si Ki. Terus ada lagi nih, atau saya pandai. Kan atau saya pandai kan kalimat yang baru ya teman-teman ya. Berarti ya sebenarnya dia R gitu. Nah, sekarang teman-teman punya nih, premis satunya tuh yang ini kan, jika P maka Ki. Premis keduanya itu apa? Negasi Ki atau R. Nah, teman-teman jangan lupain satu rumus. Ada yang namanya rumus apa, teman-teman? Ada yang namanya, gimana ya? Di atas aja ya. Ada yang namanya ekuivalensi. Nah, ekuivalensi rumusnya ada berapa? Ada 2 ya, teman-teman ya. Jika P maka Q, itu katanya ekuivalensi nih. Sama negasi P atau Q sama negasi Q, maka negasi P. Nah, teman-teman lihat nih, yang ini itu sebenarnya cocok lagi nih sama yang ini, ya kan? Makanya kalau misalnya kita mau ekuivalensiin, dia ekuivalensi sama apa? Sama Q, maka R gitu. Jadi sebenarnya sama aja nih teman-teman. Premis satunya tuh jika P maka Q, premis keduanya itu jika Q maka R. Kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya adalah jika P maka R gitu. P-nya apa sih? P-nya jika saya mendapat juara 1 kan? Jika saya mendapat juara 1, maka saya pandai gitu. Makanya jawabannya adalah yang domba gitu. Jadi dia pakai rumus ekuivalensi teman-teman ya. Ekuivalensiin aja nih si premis keduanya. Nanti timbullah hasil yang ini. Nah, hasil yang ininya ini. Masih bingung? Oke, kita ulang ya teman-teman ya. Tapi sampai sini paham ya, ini kita bedah si soalnya gitu ya. Terus kita dapetin kan, premis satunya tuh yang ini. Jika P maka Q. Nah, premis keduanya itu yang ini. Negasi Q atau R. Nah, kalau misalnya hanya ini, kita tuh nggak bisa lihat teman-teman ya. Korelasinya tuh gimana sih kira-kira antara premis satu sama premis keduanya gitu. Nah, tapi ingat nih, kita punya rumus ekuivalensi. Nah, dasar rumus ekuivalensi kan ngomongnya, jika P maka Q ini akan ekuivalensi kan teman-teman sama jika P atau Q negasi Q, maka negasi P. Nah, rumus yang kita punya nih, premis kedua kita, sebenarnya bisa kita praktikin teman-teman ke yang pertama ini, gitu.
Kan kita punyanya kayak gini ya, ini dasarnya. Itu kalau jika P maka Q, itu dia hasilnya adalah negasi P atau Q. Sedangkan yang kita punya adalah negasi Q atau R, gitu. Nah, kalau misalnya ini kita mau ekuivalensiin, kan sama aja ya sebenarnya ya. Jadi jika Q, maka R, gitu. Nanti tinggal kita masukin aja nih, jika Q, maka R sebagai premis 2. Nanti di sini kita berlakukan rumus silogisme. Nah, silogisme ambil apanya? Ambil awal dan akhirnya aja. Jadi nanti kesimpulannya jika P maka R gitu. Ada deh di opsi yang D ya. Jika saya mendapat juara 1, maka saya akan pandai gitu. Kak, kalau kata dan ada ekuivalensinya juga nggak? Nggak ada ya teman-teman ya. Jadi ekuivalensi itu cuma 2 aja nih. Atau sama jika maka gitu ya. Yes, benar ya, pakai 2 rumus. Berarti nggak bisa pakai logika ya, Kak? Iya, teman-teman ya. Agak susah sebenarnya kalau misalnya kita pakai logika, karena dia pakai bentuk ekuivalensi gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita logikain agaknya rumit juga ya, teman-teman ya. Jadi ya sebenarnya lebih gampang kalau misalnya kita pakai rumus gitu. Jadi ya intinya dia pakai ekuivalensi dulu nih. Valensi dulu ya, di premis 2-nya. Nanti kalau udah dapet, baru nih kita bisa lanjut ya ke silogisme. Gitu. Biasanya kan dasarnya kita silogisme dulu nih, baru kita ekuivalensi kan. Sekarang terbalik nih, bisa juga kita ekuivalensi dulu nih, si premis keduanya, baru nanti lanjut deh ke silogismenya. Gitu. Sampai sini aman? Ada yang mau ditanyain dulu tentang nomor 11 ini? Ada yang masih bingung nggak? Kalau masih bingung, nggak apa-apa banget ya teman-teman ya untuk ditanyain. Kak dapat Q maka R-nya dari mana? Mana Q maka R? Ini ya tadi ya, dari ekuivalensi ini. Teman-teman ngacunya ke yang ini aja, rumus yang pertama. Oke? Okay? Ya, rumus pertamanya. Oke, aman ya teman-teman ya sejauh ini ya. Nanti kalau misalnya kepikiran ke pertanyaan, boleh banget langsung ditanyain. Nah, kita lanjut nih ke soal terakhir. Waktunya sama ya, 1 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Hati-hati menjawabnya ya. Yes, nanti coretannya aku masukin drive biasa ya, teman-teman ya. Oke. Di kolom chat pada jawab yang B, yang E, yang D, terus yang C, terus yang E, yang A. Oke, ini semua opsi nih, ada nih. Oke, semua opsi ya, A, B, C, D, E ada jawabannya. Kita coba lihat ya teman-teman ya, kira-kira jawaban yang tepat untuk nomor terakhir ini yang mana? Ini tidak berbulu ya teman-teman ya. Jadi sebagian kucing tingkahnya lucu. Nah, jadi kan kita bisa lihat ya teman-teman ya. Ya udah kita gambarin aja ini kucing. Kucing. Bentar deh. Kurang ke bawah. Nih, kita gambarin ini ada kucing nih. Astaga, kenapa nih? Ya udahlah ya, agak banyak dikit nih. Ini kucing, teman-teman ya. Katanya kan sebagian kucingnya itu tingkahnya lucu. Berarti ya udah nih kita bagi 2 aja nih. Ini tingkahnya lucu katanya. Terus katanya dibilang tidak ada kucing yang tidak berbulu. Ini kan sebenarnya maknanya sama aja ya. Berarti semua kucingnya berbulu gitu. Ini emang kayak dibelibetin aja gitu ya kalimatnya ya. Berarti ya udah semua kucing berbulu, berarti ya udah ini berarti kita masukin aja sebagai berbulu gitu. Nanti gambarnya kayak gini. Tinggal kita cari aja kesimpulan yang tepat itu kayak gimana. Kalau pernyataan yang A, semua kucing berbulu tingkahnya lucu, itu belum tentu ya teman-teman ya, karena ada yang di sini.
Nih, di bagian yang ini. Itu dia tidak, tingkahnya tidak lucu gitu. Terus ada juga sebagian kucing yang tingkahnya lucu itu berbulu. Nah, kita bisa lihat nih, ada di sini. Nih, adanya di sini. Jadi, yang tepat sebenarnya jawabannya adalah yang bebek. Kalau yang C, kucing oranye itu lucu. Nah, ini nggak tahu ya, teman-teman ya. Kucing oranye itu masuknya ke yang bagian A ini, atau ke bagian yang B ini. Gitu. Jadi, sebenarnya kita nggak bisa lihat ini jawabannya betul apa salah. Terus, yang D, sebagian kucing yang tingkahnya tidak lucu, berarti kan dia lagi ngomongin yang ini ya. Itu katanya tidak berbulu. Ini juga salah. Karena kan dia masuk ke dalam lingkaran yang berbulu ini. Jadi otomatis semuanya, baik yang tingkahnya itu tidak lucu maupun yang lucu, itu dia akan berbulu. Gitu. Sama yang E, semua kucing yang tingkahnya lucu tidak berbulu. Nah, kalau misalnya tingkahnya lucu kan masuknya ke dalam sini ya. Itu kan dia masuk ke dalam lingkaran yang berbulu juga gitu. Jadi kalau misalnya di sini dibilang tidak berbulu, ini salah, harusnya diilangin gitu. Makanya jawaban yang tepat untuk nomor 12 ini adalah yang bebek gitu. Kalau misalnya kita lihat opsi B itu semua kucing yang tingkahnya lucu itu berbulu. Semua kucing yang tingkahnya lucu itu berbulu itu juga sama aja gitu ya. Ini sama aja kok. Jadi semua kucing yang tingkahnya lucu itu berbulu itu sama aja kan. Berarti kalau misalnya kalimatnya kayak gini, berarti kan dia masuknya ke bagian yang sini kan. Nah, berarti itu benar ya teman-teman ya. Kalau misalnya dia masuk ke sini, otomatis dia tetap dalam lingkaran yang ini. Makanya dia tetap masuk ke bagian yang berbulu gitu. Ada 12 soal. Oke, kenapa kalau soalnya nggak diubah, jawabannya E kan. Kalau misalnya soal yang nggak diubah gitu ya, tidak. Berarti kan gambar awalnya kayak gini ya. Nih kalau soalnya nggak diubah. Berarti kan kita tetap bagi dua. Ini kucing, ini lucu. Nah, ini kita bisa lihat, kita turunin. Tidak ada kucing yang berbulu gitu. Berarti kalau misalnya kita ngomongin berbulunya, dia tuh adanya di sini. Jadi nggak ada kan kucing yang berbulu, jadi ya udah si berbulunya tuh nggak masuk ke dalam lingkaran yang ini. Terus kalau semua kucing yang tingkahnya lucu tidak berbulu, itu betul gitu. Jadi kalau misalnya gambarnya, pernyataan yang nggak diubah, itu yang E bisa betul gitu. Kalau sebagian semua, jadi sebagian. Yes, benar banget ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada sebagian ketemu semua, itu pasti banget jawabannya adalah yang semua gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu terkait nomor 12 sebelum nanti aku mau balik ke nomor 3 karena ada yang tanya. Aman dulu nggak nomor 12 ini? Oke, aman ya. Aku izin balik ke nomor 3. Sekarang kita coba cek nomor 3. Nah, nomor 3. Nah, tadi dia nanyanya apa teman-teman? Nanyanya terkait dengan memperkuat. Ingat, tadi kita udah bikin kesimpulan ya, kalau misalnya kita cari yang memperkuat, berarti itu bisa aja nih, ada kalimat-kalimat yang tidak ada di dalam teks, tapi dia maknanya itu akan memperkuat salah satu kalimat yang ada di dalam teksnya, gitu ya. Ini berlaku juga ya tadi untuk nomor 2-nya, gitu. Nah, di sini, kalau misalnya kita ada baca nih, si teksnya ini, nanti kita dapat kesimpulan teman-teman, bahwa ternyata si rumput ini punya dampak negatif sama dampak positif. Dampak negatifnya tuh dia tidak bisa dicerna ya. Nih, ada di kalimat ini. Sama dampak positifnya, dia nih dapat membersihkan pencernaan si kucing ini nih dari cacing parasit gitu ya. Jadi kita bisa lihat ada dampak positif sama negatifnya. Nah, tinggal teman-teman masukin aja ke dalam si opsi-opsi yang ada di sini. Kalau opsi A, rumput menjadi makanan sehat bagi kucing karena mudah dicerna. Ini salah ya, karena nggak sesuai nih. Di kalimatnya ini bilang tidak dapat dicerna sama kucing. Makanya opsi yang A itu salah gitu. Terus kalau opsi yang B,
kucing yang muntah setelah memakan rumput memiliki usia yang lebih panjang. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, nggak ada nih Kak di dalam teks ngomongin kucing yang muntah gitu ya. Nah, ini kita bisa curiga teman-teman, dia ini merupakan jawabannya gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat nih, memiliki usia yang panjang, itu bisa kita kaitin nih dengan membersihkan pencernaan kucing dari cacing parasit. Kalau misalnya pencernaannya dibersihin dari cacing parasit, otomatis kan kucingnya jadi lebih sehat ya. Nah, bisa nih memungkinkan bahwa usianya tuh akan jauh lebih panjang si kucingnya. Terus kalau yang C, kucing yang memakan rumput memiliki cacing parasit dalam organ pencernaannya. Tadi ya, ini kebalik teman-teman. Seharusnya bukan gara-gara makan rumput, makanya di perutnya tuh ada cacing. Tapi memang dari awal cacingnya itu udah ada di dalam perutnya si kucingnya gitu ya. Jadi dia salah atau kebalik aja gitu. Terus kalau yang D, pemilik kucing rajin. Nah, ini salah ya, bertentangan nih dengan kalimat yang ini. Dia, para pemilik kucing itu mencegah gitu ya. Jadi sebenarnya rumputnya tuh nggak dikasih gitu. Kalau misalnya di sini dibilang rajin memberikan rumput, otomatis dia bertentangan gitu ya. Atau memperlemah sebenarnya si kalimat yang D ini. Kalau yang E, pemilik kucing mencegah kucing untuk memakan rumput karena rumput tidak dapat dicerna kucing. Nah, ini sebenarnya kalimatnya benar, teman-teman. Tapi balik lagi, dia itu tidak memperkuat, tapi dia hanya menjelaskan. Atau kalau misalnya di dalam teks itu ya dia tidak memperlemah aja gitu ya. Jadi dia tidak memperkuat, tapi dia cuma tidak memperlemah aja gitu. Ada yang tanya, Kak, kalau tidak memperlemah sama memperkuat itu beda kan ya? Iya, sebenarnya teman-teman ya, tadi beda. Kalau misalnya memperkuat, dia emang harus kalimat harus kalimat yang memang mendukung. Tapi kalau misalnya tidak memperlemah, itu dia nggak perlu kalimat-kalimat yang aneh-aneh gitu ya. Asal dia tidak bertentangan aja, itu udah bisa masuk ke dalam tidak memperlemah gitu. Oke, Wahyu aman-aman. Alesya mau tanya Kak, yang nomor 12 tadi gimana kalau pernyataannya sebagian? Nomor 12 ya. Nomor 12 gimana kalau pernyataannya sebagian? Nah, sebenarnya sebagian yang ini Kak. Mau tanya Kak, yang nomor 12 tadi gimana kalau pernyataannya sebagian? Kalau misalnya sebagian, yang tadi ya, sebagian, kalau misalnya ketemu semua teman-teman, itu jawabannya pasti sebagian sebenarnya gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat yang ini, sebagian kucing yang tingkahnya lucu itu berbulu. Kalau misalnya kita lihat kan mengacunya pada yang ini ya. Karena dia tuh masuk di dalam yang lingkaran berbulu, otomatis ya jawaban ini tepat gitu. Kalau yang mana nih? Yang ini kah? Yang sebagian lagi nih. Sebagian kucing tingkahnya tidak lucu, berarti kan yang di sini ya. Katanya tidak berbulu. Ini salah teman-teman, karena dia masuk ke dalam lingkaran yang berbulu. Kenapa ini soalnya diganti ya? Karena kalau misalnya dia nggak pakai tidak, itu bisa ada dua jawaban gitu. Kak, berarti yang nomor 3, opsi C, itu bukan berarti si kucing memakan rumput karena memiliki cacing parasit di dalam organ pencernaannya ya? Iya, bukan kayak gitu ya, teman-teman ya. Terkait dengan yang nomor 3, opsi yang cacing gitu ya. Kucing yang memakan rumput memiliki cacing parasit. Jadi bukan, kucingnya kan nggak tahu ya, di dalam perutnya tuh ada cacing gitu ya. Bukan naluri kucingnya juga gitu ya, untuk memakan itu, untuk menghilangkannya gitu. Nomor 11. Nomor 11 mana? Nomor 11. Oke, masih bingung nomor 11 gitu, boleh. Nah, kita coba analisis mulai dari soalnya terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Di sini kan jika saya mendapat juara 1, itu adalah SIP-nya. Maka saya pergi ke Korea, itu adalah sikinya, ya kan? Terus ada lagi nih kalimat baru, dibilangnya, saya tidak pergi ke Korea. Ini kan sebenarnya serupa ya, teman-teman ya, sama siki ini. Cuman karena ditambahin kata tidak, dia jadinya negasi ki. Nah, terus kan atau ya, atau kita logokan aja dengan V gitu ya. Sama saya pandai. Ini kalimat baru, makanya kita tulis aja dia sebagai R. Nah, kita tulis nih di sini. Premis satunya kan jika P maka Q, ya kan? Jika P maka Q. Premis keduanya itu ada negasi Q atau R. Ya udah kita tulisin aja kan, negasi Q atau R. Tapi kalau misalnya bentuknya seperti ini, kita nggak bisa teman-teman untuk ambil kesimpulannya. Nah, karena kita bingung dong. Tapi kita ingat nih, kita punya rumus ekuivalensi.
ekuivalensi rumusnya kan kayak gini ya. Jika P maka Q itu katanya ekuivalensi dengan negasi P atau Q. Ekuivalensi juga dengan negasi Q maka negasi P. Nah, karena yang kita punya nih sebenarnya negasi Q atau R yang sebenarnya formatnya tuh mirip sama rumus yang pertama, makanya kita bisa pakai nih teman-teman si rumus yang pertama ini gitu ya. Nih dasarnya ini, jika P maka Q itu hasilnya negasi P atau Q. Nah, tapi yang kita punya apa? Yang kita punya adalah negasi Q atau R gitu. Ya udah tinggal kita ubah aja ya kan, Q maka R. Nah, tinggal teman-teman tulis di sini Q maka R. Nanti baru kita lanjut pakai rumus silogisme. Kalau silogisme kayak gini kan ya udah ya, kita ambil aja awal sama akhirnya. Jadi nanti kesimpulan akhirnya itu jika P maka R. Nanti kalau misalnya kita kalimatin jadi ya D gitu. Oke, ini ada yang tanya lagi. Kak, berarti buat nomor 3, kalau ada opsi yang sesuai sama teks, nggak bisa dijadiin jawaban buat soal memperkuat atau memperlemah ya. Nah, jadi kalau misalnya dia sama persis, teman-teman, sama kayak teksnya, itu sebenarnya dia konteksnya itu adalah tidak memperlemah, gitu ya. Jadi dia bukan memperkuat, gitu. Karena kalau misalnya memperkuat, itu biasanya ada kalimat lain, gitu ya, yang sebenarnya itu nggak ada di dalam teks, tapi dia bisa memperkuat argumen yang ada di dalam teksnya, gitu. Sekarang kapan soal itu bisa kita pakai rumus tolen ponens dan lain-lain atau enggak? Sebenarnya pakai rumus itu nggak wajib, teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman nih udah melihat ya, dia tuh ada pengulangan nih, kayak misalnya ini ya, mana ya soal yang pengulangan banget nih. Kayak teman-teman udah ngelihat nih, di dalam paragrafnya tuh ada soal pengulangan, jika harga BBM Pertamax naik, maka permintaan BBM Pertalite naik, dan diulang-ulang lagi. Nah, itu teman-teman perlu curiga, kita bisa pakai nih si rumus-rumus yang ada, silogisme, ponens, dan lain-lainnya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa, oh kayaknya nggak perlu deh Kak, kayak misalnya di soal nomor berapa tuh tadi tuh. Ya, yang ini. Ya udah, nggak usah pakai sebenarnya gitu. Kalau teman-teman ngerasa kesulitan aja nih untuk menentukan kesimpulannya, itu boleh teman-teman pakai rumusnya supaya lebih gampang gitu ya untuk ketemunya gitu. Nomor 12, kalau pernyataan tetap tidak ada kucing yang berbulu, jawabannya bagaimana, Kak? Kalau, nomor 12, kalau pernyataannya tetap tidak ada kucing yang berbulu. Tidak ada kucing yang berbulu. Oke, kalau misalnya ini nggak ada ya, teman-teman ya, itu jawabannya bisa yang E, semua kucing yang tingkahnya lucu itu tidak berbulu, sama yang ini, yang D, sebagian kucing yang tingkahnya tidak lucu, itu tidak berbulu. Iya, yang D sama yang E. Kalau misalnya dia soalnya nggak pakai kata tidak ya, gitu. Kalau nggak ada pengulangan, mending pakai logika aja ya Kak, daripada harus pakai rumus. Iya, sebenarnya pakai logika akan lebih cepat ya teman-teman ya. Dan perlu dicek juga nih, kira-kira di soalnya itu ada syarat atau enggak. Kalau misalnya ada syarat, ya sebenarnya pakai logika aja udah cukup gitu ya. Karena kan kita tinggal lihat aja ya, pernyataannya itu kira-kira udah memenuhi syarat apa enggak gitu. Karena kan kalau misalnya kita pakai rumus, kita harus tulisin ya. Yang mana itu sebenarnya akan memakan waktu yang cukup lama gitu untuk menjawabnya. Ada lagi teman-teman yang mau tanya, nanti seperti biasa ya, bisa dicek aja di file, karena nanti langsung aku masukin ke abis kelas ini ya. By the way, untuk yang ngechat, sabar ya teman-teman ya. Kemarin tuh aku lagi ngebut itu video pembelajaran buat di YouTube-nya Alternativa. Abis kelas ini aku jawab, oke. Kak, kalau mau tanya soal, boleh banget, boleh banget. Oke, aman ya sejauh ini ya. BW kan UTBK tanggal berapa guys? Pada UTBK tanggal berapa? 13. Oke, 13 hari kedua. Oke. Ada yang dapat hari pertama enggak? Hari pertama tanggal berapa ya? Oke, ada yang gelombang kedua. Oke, ada yang dapat hari pertama ya. Hari pertama tanggal berapa guys? Berapa Mei? 8 Mei. Oh my God. 1 minggu lagi ya? Oke, nggak apa teman-teman, itu cukup banget. Tenang aja. Oke. Oke, berarti ada yang 8 Mei. Berarti minggu depan mungkin ada yang jadi kelas terakhir ya teman-teman terkait dengan PU. Nanti aku coba bikin paket soal berarti yang emang kayak tipe-tipe BP3 kali ya, biar kita bahas semuanya gitu. Oke. Karena minggu depan masih ada 4 pertemuan PU lagi ya, berarti ya 2 sama aku, 2 sama Kak Iben.
Oke, ini nanya satu lagi ya. Kenapa negasi Q atau R bisa berubah jadi nggak ada negasi? Karena kita pakai ekuivalensi tadi. Ekuivalensi itu sebenarnya maknanya itu tetap sama, tapi formatnya itu sebenarnya berubah gitu. Formatnya doang yang berubah bentuknya, tapi kita pakai dasarnya tuh ekuivalensi. Tapi nanti maknanya tuh akan tetap sama gitu. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyain dulu tentang pertemuan kita hari ini atau udah cukup? Oke, aman ya teman-teman ya sejauh ini ya. Oke, udah cukup ya. Nanti filenya langsung aku masukin di drive-nya biar teman-teman bisa langsung chat, oke? Bisa langsung cek lagi gitu ya. Oke, teman-teman, thank you banget ya udah join kelas hari ini. Pokoknya biasa tuh orang-orang udah deket-deket UTBK tuh semangatnya udah menurun gitu ya. Nah, teman-teman kayak hebat-hebat banget, masih semangat belajarnya. Pokoknya digencarin aja teman-teman, tinggal dikit lagi banget kan waktu UTBK-nya. Jadi dimaksimalin aja gitu ya. Oke deh, thank you banget teman-teman. Pokoknya sekali lagi thank you banget udah join kelas hari ini. Pokoknya semangat terus ya buat kalian UTBK ya. Pokoknya sukses-sukses semua deh. Semoga PO-nya pada 1000 semua ya. Kerjainnya pada teliti-teliti semua. Oke deh, thank you banget ya teman-teman. Sekali lagi. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Di hari Senin kita akan ketemu lagi. Bye-bye teman-teman.